Oke, kita akan lanjutkan praktikum promodel kita dengan bab 4, yaitu dengan topik queue dan conveyor. Ada 3 tujuan pembelajaran di bab 4 ini. Yang pertama, agar Anda mampu menjelaskan perbedaan fungsi queue dan conveyor sebagai fasilitas yang disediakan di dalam promodel. Kemudian kedua, bagaimana memodelkannya di dalam promodel. Dan yang ketiga, membuat model simulasi dengan penggabungan dua entity atau lebih yang memiliki jenis berbeda. Nah, apa perbedaan antara queue dan conveyor? Jika dalam model Anda sebelumnya, Anda lihat pergerakan material atau pergerakan entity itu berjalan secara otomatis, dan jika entity harus antri, maka entity akan mengantri di mesin sebelumnya atau mesin sesudahnya. Maka dengan queue dan conveyor, Anda bisa memodelkan jalur antrian, itu nanti dimodelkan sebagai queue, atau Anda memodelkan pergerakan perpindahan material menggunakan conveyor sebagai salah satu bentuk material handling equipment. Ini adalah fungsi dari queue dan conveyor. Perbedaan lain dari queue dan conveyor adalah untuk queue, karena sifatnya sebagai jalur antrian, maka pergerakan entity itu akan mengikuti kecepatan pergerakan entity yang Anda modelkan di build entities. Sedangkan untuk conveyor, Anda bayangkan seperti halnya belt conveyor, maka pergerakan entity di atas belt conveyor tersebut akan mengikuti kecepatan dari conveyor. Itu adalah fungsi dan perbedaan antara queue dan conveyor. Nanti di dalam model, kita akan menentukan spesifikasi dari queue dan conveyor. Untuk queue, karena fungsinya sebagai jalur antrian, maka ada dua spesifikasi yang perlu kita modelkan, yaitu kapasitas jalur antrian tersebut berapa, kemudian panjang jalur antriannya sejauh apa. Ini nanti untuk tampil sebagai visualisasi di layout promodel Anda. Sedangkan untuk conveyor, spesifikasinya sama dengan queue, tetapi ditambahkan satu, yaitu kecepatan pergerakan conveyor atau speed. Seperti dijelaskan tadi, salah satu perbedaan antara queue dan conveyor adalah jika di dalam queue pergerakan entity akan mengikuti kecepatan pergerakan entity, sedangkan untuk conveyor kecepatan pergerakan entity akan mengikuti speed dari conveyor tersebut. Sehingga untuk conveyor perlu dinyatakan spesifikasi dari kecepatannya. Nah, nanti akan kita buat sebuah model sederhana seperti ini sebagai latihan pemodelan queue dan conveyor, tapi nanti bukan model yang akan kita kembangkan. Jadi di model sederhana ini ada satu jalur queue dari kiri ke kanan, kemudian setelah itu nanti entity akan pindah ke conveyor lewat jalur yang bawah menuju ke kiri. Ini model yang sangat sederhana dengan satu queue dan conveyor, hanya untuk mencoba bagaimana memodelkan queue dan conveyor. Jadi nanti di sini Anda bisa lihat di location editor, spesifikasi dari queue ada kapasitas, ada unit, untuk conveyor juga ada kapasitas, kita isi nanti dengan infinite dan juga ada unitnya. Perhatikan juga bahwa queue dan conveyor ini adalah location. Jadi pemodelannya nanti akan masuk di dalam menu build location. Oke, jadi kita akan segera menuju ke promodel untuk membuat model sederhana ini.